Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ega Berak Yusuf, MPM 2051020192, Prodi Perbankan Syariah kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang telah saya lakukan dengan judul jurnal Aplikasi Pembelajaran Ilmu Tajwid Berbasis Android yang merupakan tugas ujian akhir semester mata kuliah Tahsinul Quran dengan dosen pengampu Diah Mukminatul Hashimi, SEI, MA, SY. Di mana jurnal ini disusun oleh 3 orang, yaitu Fadlia Ma'arif, Hidayat Muhammad Nur, dan Wati Rahayu pada tahun 2018 pada jurnal Sains dan Manajemen volume 6 nomor 1. Selanjutnya adalah bagian-bagian jurnal. Jadi jurnal ini terdiri dari 5 bagian. Yang pertama adalah abstrak, yang kedua pendahuluan, yang ketiga tinjauan pustaka, yang keempat metode penelitian, dan yang kelima adalah kesimpulan dan saran. Pada abstrak saya menemukan 3 kata kunci, yaitu ilmu tajwid, belajar Al-Quran, dan aplikasi Android. Pada slide selanjutnya kita akan bahas satu persatu tentang bagian-bagian dari jurnal. Bagian pendahuluan, saya akan membacakan secara singkat pendahuluan yang ada pada jurnal ini, yaitu ilmu tajwid merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana cara membaca atau membunyikan huruf-huruf dalam Al-Quran secara baik dan benar, karena jika salah dalam membaca maupun melafalkan akan memberikan arti yang berbeda. Namun sebagian besar umat muslim kesulitan dalam menghafal ilmu tajwid karena kesibukan atau aktivitas yang padat sehingga tidak ada waktu yang cukup untuk mempelajari ilmu tajwid. Pada kalimat sebagian besar umat muslim kesulitan dalam mempelajari ilmu tajwid ini merupakan salah satu atau merupakan suatu permasalahan yang akan dibahas dalam jurnal ini. Kalimat selanjutnya, sehingga diciptakan aplikasi dalam handphone yang berbasis Android ini untuk mempelajari ilmu tajwid. Kalimat ini merupakan solusi dari permasalahan yang akan dibahas dalam jurnal ini. Kalimat yang ketiga yaitu pengembangan aplikasi ilmu tajwid berbasis Android akan membantu meningkatkan atau memudahkan umat muslim, baik anak-anak, remaja maupun orang tua yang ingin mempelajari ilmu tajwid secara mandiri dimanapun dan kapanpun tanpa adanya rasa malu karena sudah terlalu dewasa ataupun sudah terlalu tua untuk belajar. Kalimat ini merupakan hal yang diharapkan atau visi misi dari si penulis. Menurut saya, pendahuluan yang ada pada jurnal ini sudah baik karena sudah memperhatikan 3 hal penting dalam pembuatan pendahuluan. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Di dalam tinjauan pustaka terdapat 9 poin yang telah dipaparkan sehingga dapat saya simpulkan dari hal-hal yang menjadi tinjauan pustaka tersebut sudah tepat dan baik karena sudah menunjukkan fungsi dari tinjauan pustaka tersebut, yaitu dapat membantu memverifikasi masalah yang akan dibahas. Pada metode penelitian, penulis menggunakan 3 metode, yaitu metode observasi, metode wawancara, dan studi pustaka. Namun, yang saya sayangkan di sini adalah penulis tidak menunjukkan atau menjelaskan secara jelas tempat melakukan observasi. Pada jurnal hanya dituliskan TPA saja. Seharusnya dijelaskan apa nama TPA-nya, terletak di desa apa TPA-nya, terletak di kabupaten apa TPA-nya, siapa yang diwawancarai dalam jurnal ini, sehingga jurnal ini akan dinilai lebih akurat oleh para pembaca. Setelah membaca pembahasan dari jurnal ini, dapat saya simpulkan bahwa 1. Dengan adanya aplikasi berbasis Android ini menjadikan salah satu alternatif bagi umat muslim dalam mempelajari ilmu tajwid secara mandiri. Yang kedua, dengan adanya aplikasi berbasis Android yang dilengkapi dengan fitur contoh gambar, suara, serta kuis, diharapkan pengguna dapat memaksimalkan penggunaan aplikasi mobile ini sebagai media pembelajaran. Yang ketiga, aplikasi berbasis Android ini dibuat dengan bahasa yang mudah dimengerti sehingga memudahkan para pengguna untuk mengakses aplikasi ini.
Fitur-fitur dalam aplikasi ini. Yang pertama ada menu utama. Pada menu utama ini terdapat menu hukum bacaan, petunjuk, kuis, serta menu keluar. Pada menu hukum bacaan terdapat hukum bacaan nun mati seperti ikhfa, izhar, idgham, dan iqlab. Seperti yang kita lihat gambar selanjutnya yaitu menu izhar. Pada menu ini terdapat contoh serta huruf-huruf izhar dan audio yang dapat diputar sebagai contoh pelafalan sehingga memudahkan pengguna untuk mengingat apa saja sih huruf-huruf izhar dan bagaimana sih cara pelafalan izhar yang benar. Selanjutnya pada menu ikhfa. Pada menu ini fiturnya masih sama seperti menu izhar, yaitu terdapat contoh serta huruf-huruf ikhfa dan juga audionya. Pada menu iqlab dan idgham juga sama seperti fitur izhar. Menu kuis. Pada menu ini terdapat soal yang dapat kita gunakan untuk mengukur tingkat pemahaman terhadap apa yang sudah kita pelajari. Baik, selanjutnya saran saya untuk semua orang yang ingin belajar ilmu tajwid. Meskipun sudah diciptakan aplikasi ini, maka kita tidak boleh hanya terpacu pada aplikasi ini saja. Ketika kita ingin belajar ilmu tajwid, kita dapat menggunakan buku-buku ilmu tajwid yang sudah banyak dijual di Gramedia. Kita juga dapat bertanya atau mendatangi orang yang lebih paham tentang ilmu tajwid. Sebenarnya banyak sekali cara yang dapat kita lakukan ketika kita ingin belajar. Selanjutnya saran untuk aplikasi ini, saya harap aplikasi ini dapat dikembangkan serta disempurnakan ke versi yang lebih baik lagi sesuai dengan perkembangan teknologi. Dan aplikasi ini dapat melakukan pembaharuan serta penambahan materi-materi secara mendalam tentang ilmu tajwid. Baik, ini saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih terhadap orang-orang yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.